Selamat menjalankan ibadah puasa untuk keluarga MVP. Selalu update konten terbaru dari kami ya dengan subscribe channel MVP Entertainment ID. Siapa kamu? Ya, tapi tolong apa? Untuk menemui seseorang yang membuat ibu gulungmu hilang kembali. Ya, tapi jangan sekarang. Sekarang udah malam. Besok aja ya. Tidak bisa. Roy mau membantu arwah penasaran itu. Iya, Mah. Soalnya aku jadi gak bisa tidur. Gak usah kamu hiraukan hantu itu. Kan kamu udah janji sama papa gak mau mencampuri lagi urusan orang lain. Di? Andi, ayo cepetan, Bapak udah telat ini. Iya, Pak. Iya, Pak. Aku jalan dulu ya, Mah. Ya, hati-hati ya. Duluan ya. Dah. Kenapa, Pak? Udah telat kenapa lagi nih mobil? Koko, Papa! Papa, Papa nggak apa-apa? Andi, kok bisa gitu sih? Ini apa sayang? Oh, turun. Kamu harus membantuku. Kalau tidak, aku akan mengganggu hidupmu dan keluargamu. Kenapa, Roy? Kamu lihat apa? Tuh udah itu. Dek, kamu kenapa ngelihatnya ke situ terus? Maaf, Om, Tante. Nama saya Roy. Di sini ada arwah penasaran. Katanya Om harus bertanggung jawab. Om telah membuat ibu arwah itu lumpuh dan sekarang sakit keras. Kamu ngomong jangan sembarangan ya? Kamu nuduh saya itu ngebunuh. Dek, kamu ini ngomong apaan sih, Dek? Kok ngomongnya serem banget kalau ngomong itu yang jelas. Adik kesini mau perlu apa? Keluarga kami ini baru pindah ke sini, baru juga mau beres-beres. Arwah penasaran itu adalah seorang pemuda. Dia merampok uang ibuku hingga menyebabkan aku mati dan ibuku lumpuh. Dia harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Kalau tidak, dia dan keluarganya akan mati. Bilangnya sekarang. Kalau beres dendam, aku gak mau ah. Kamu ini ngomong sama siapa sih? Pak,
Kayaknya anak kecil ini udah nggak waras deh, Pak. Begini Om, katanya Om pernah merampok uang ibunya. Om yang membuat ibunya lumpuh. Dan Om membuat arwah ini meninggal Om. Ngerampok? Pak, Papa pernah ngerampok? Kamu jangan dengerin omongan dia, Ma. Dia ini orang gila. Omongannya ngaco. Saya masih waras Om. Ini beneran Om. Kamu mendingan sekarang pergi dari rumah saya. Iya Tan. Seperti halnya arwah penasaran, seorang pemuda yang ingin mengatakan sesuatu tentang pembunuhan. Meski Roy mempunyai kemampuan supranatural, tapi dia seorang anak-anak. Dia tidak mau membantu arwah pemuda yang penasaran itu. Karena arwah penasaran itu punya dendam. Sehingga berdampak pada keluarga saya yang nyaris membuat keluarga saya celaka dibuat oleh hantu penasaran itu. Kamu harus kembali ke rumah tadi, Roy. Ayo cepat, Roy. Saya gak mau. Saya gak mau dibilang gak waras. Saya gak mau buat balas dendam. Apalagi nyakitin orang lain. Kamu harus tolong aku. Kalau tidak, keluargamu semua akan mati. Saya gak mau. Saya gak mau. Anak aneh, Ya teriak sendiri. dasar kamu anak aneh. Saya gak aneh. Ya kamu aneh, kena setan lagi. Udah kamu pergi. Pak Roy, mari. Ada apa Mas? Pak? Buka saja pintunya. Dia tidak akan bisa masuk ke dalam rumah ini. Kamu harus mau menolong saya. Kalau tidak, saya akan mengamuk kamu dan keluarga kamu. Roy gak mau buat balas dendam. Roy gak mau. Saya tidak akan pergi dari sini sebelum Roy mau menolong saya. Cucu saya tidak mau membantu kamu. Hah? Ayo sekarang kamu pergi, jangan paksa dia. Pergi. Roy lagi ngamar apa ya? Roy, Ling bikin kaget aja sih ah. Lagian, kamu gambarnya serius banget. Kamu lagi gambar apa sih? Ling. Serem banget Roy, hantunya. Ya itu kan hantu jahat. Dia itu penuh dendam. Kamu kenal sama dia? Enggak sih. Cuman Ling pernah lihat. Dia itu hantu penunggu pohon di rumah orang. Kayaknya orangnya berpindah. Hantu penunggu pohon. Iya Roy. Roy, kamu jangan angkat ini tuh Roy. Udah Roy. Roy, udah Roy.
Anak itu. Roy, udah. Tunggu. Kamu lagi. Aku mau kasih tahu pohon itu. Jangan di... Kamu mau main sama kamu? Pohon. Roy, kok anak kecil itu takut sih sama kamu? Gak tau, Ling. Pokoknya kita harus cepet. Jangan sampai pohon itu keburu ditebang. Ayo, cepet, Ling. Ini sekarang udah kapak yang baru? Iya Pak, yang baru Pak. Kenapa sayang? Ada apa? Itu, Pak. Tadi Sandra lagi main. Ketemu anak yang kemarin. Tapi kamu nggak diapa-apain? Nggak, Pak. Sandra langsung kabur aja. Sudah masuk ke dalam sana? Iya, Pak. Pak, anak aneh itu si Roy Pak. Saya tidak tahu namanya. Tapi dia putih dan matanya sipit. Itu si Roy Pak. Ngomongnya aneh Pak. Iya, omongannya memang aneh. Masa waktu itu tiba-tiba dia datang, saya dibilang rampok lah. Terus ada arwah gentayangan. Udah deh Pak, biarin aja. Jangan dengerin omongannya. Iya, tapi anak dan istri saya jadi takut. Itu dia Pak, ngelantur omongannya. Udah Pak, saya mau nebang lagi ya. Coba kamu lanjutin aja. Iya. Aduh. Itu si Pak Asep udah pakai kampak yang baru kan? Kok kampaknya bisa patah lagi, Pak? Pak, Bapak nggak apa-apa? Ini Pak, tangan saya kayak kesetrum Pak. Badan saya juga dingin banget Pak. Aduh. Pak. Pohonnya jangan ditebang. Bisa-bisa penunggunya marah, Pak. Kamu ini lagi. Ngapain sih kamu kesini? Penunggu? Penunggu apaan sih? Makhluk halus itu. Makhluk halusnya itu kamu. Udah sana pergi. Tapi ini beneran, Tan. Bisa-bisa kalau pohonnya tebang, Tante sama keluarga bisa kena musibah. Begitu juga dengan Bapak yang menebangi pohon itu. Ngomong sembarangan. Pergi sana, pergi. Sakit banget sih sama Roy. Dengan tahu Bang Jatin, Roy. Roy, mendingan kita pergi aja. Jangan aja mereka celaka. Linda. Bener dulu Pak ya? Iya. Pak Asep kenapa Pak? Pak Asep baik-baik aja kan Pak? Lebih baik Pak Asep istirahat. Nanti biar saya carikan pengganti untuk menebang pohon. Silakan Pak. Hantu itu gagal membujuk Roy untuk bekerja sama dengan hantu penunggu pohon itu. Ini terdengar tidak masuk akal, tapi ini yang terjadi. Dan hal ini sangat menakutkan dan membahayakan nyawa orang lain. Banget sih kamu ah. Maafin aku ya Roy. Roy, kamu belum tidur? Belum Ling, tadi Roy baru mau tidur. Tiba-tiba Roy dengar suara kayak kaca pecah gitu. Mungkin hantu penunggu pohon yang ditebang. Apaan tuh Roy? Kayak ada orang suara gedor-gedor gitu. Kenapa sih kakinya harus pakai 2 kali? Itu di belakang kamu. Hah? Di belakang aku?
habisi laki-laki itu, anak dan istrinya. Akan kuhabisi laki-laki itu, anak dan istrinya. Kamu mau kemana? Roy, Tadi kan Mama udah bilang, kamu tunggu di rumah. Mama lagi jemput Bu Nunu, guru private kamu. Kan Roy sendiri yang bilang nggak mau lagi belajar di sekolah umum. ya mah. Tapi Roy ke rumahnya Sandra dulu ya. Ya nggak bisa dong, orang Bu Nunu udah di sini, masa kamu mau pergi? Ya, mari kita masuk. Buruan. Itu kenapa ya, Bu? Kayaknya ada yang lagi sakit ya? Iya kayaknya. Iya Bu, masuk ya Bu. Iya Roy, masuk. Iya mah. Pak Junet kenal sama Roy? Roy, anak yang katanya bisa ngelihat di demit yang sebangsanya gitu, Pak Arya. Iya benar. Dia bilang ke saya, kalau saya tebang pohon ini, penunggunya itu akan marah, membuat saya sekeluarga itu menjadi sial. Apakah benar? Saya nggak percaya yang begituan, Pak Arya. Saya juga nggak percaya sih. Lihat nih, Pak Arya. Saya tantang makhluk penunggu pohon ini. Woi, makhluk buruk penunggu pohon. Saya mau gusur rumah kamu. Kalau nggak suka, keluar kamu demit. Potong, Bang. Sandra, kamu mainnya pindah ke teras dulu ya sayang. Soalnya sekarang pohonnya mau ditebang, jadi jangan ke halaman-halaman dulu ya. Iya mah. Roy. 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 Roy, kamu kemana, Roy? Roy kemana, Bu? Saya juga bingung, Bu. Roy tiba-tiba tutup telinga, terus teriak-teriak, panggil namanya Sandra, terus pergi. Maafin Roy ya. Saya nggak bisa jelasin sekarang, saya harus nyusul Roy. Permisi, Bu. Iya, nggak apa-apa. Kamu akan menyesal, Roy. Kamu akan menyesali diri karena tidak mau membantu aku. Hai Roy, mau kemana? Nina, kalian harus tolong aku. Sandra dalam bahaya. Kalian bisa cepet kan? Sandra mana, Roy? Itu loh Nina, Sandra rumahnya itu banyak ditebang. Iya. Kalian yang cepet ya. Ya, Roy. Awas! Kamu nggak apa-apa sayang? Aku takut. Udah nggak apa-apa kok. Ini semua tuh gara-gara kamu ya? Hah? Kamu tuh bos sial. Bukan Om, yang buat kayak gini penunggu pohon itu Om, kan dia marah rumahnya itu Bang Om. Kamu harus mati, lelaki tidak bertanggung jawab. Mati kamu, mati. Mati kamu! Laki-laki tidak bertanggung jawab! Kamu harus mati! Roy, Itu gara-gara Roy, Mah. Ya, kita pulang sekarang. Tapi hantu pemuda itu marah sama Roy karena gak mau bantuin. Pulang. Saya sangat marah sama Roy
yang masih memikirkan orang yang mengasarinya. Tapi saya lakukan ketika itu saya anggap benar karena sebagai orang tua yang ingin menjaga anaknya ternyata tidak sepenuhnya benar. Roy bukannya tenang, Roy terus menangis karena dibebanin dengan rasa bersalah. Roy bangun yuk, makan dikit. Roy gak mau, Ma. Waduh. Ada apa ini? Gak tahu Roy tuh loh dari tadi nggak mau makan, terus nangis sesegukan kayak gini. Roy. Roy. Kenapa kamu? Kita keluar aja yuk. Mungkin Roy butuh waktu buat sendiri. Saya benar-benar bingung bagaimana cara menghibur Roy. Roy terus bersedih karena merasa bersalah terhadap musibah yang menimpa tukang penebang pohon itu. Padahal semua itu gak ada hubungannya menurut saya. Tapi Roy juga tidak mengerti, sehingga bertambah lagi satu korban. Kamu akan menyesal, Roy, karena tidak membantu aku. Tuh anak muda itu mungkin benar. Semua ini salah aku. Bapak itu, aku gak boleh gagal mencegah Bapak itu. Kamu kenapa kok? Tabrak Roy, Ma. Pak! Pak! Pak Junet! Bapak di laut jalan itu, Pak! Emangnya kenapa? Bapak bisa kena musibah, Pak, kalau Bapak lewat jalan itu. Kena musibah? Anak kecil, kamu bilang saya bakal kena musibah gara-gara nebang pohon, penunggu pohon itu marah. Iya, Pak. Saya nggak takut. Mana teman setan kamu? Suruh keluar. Hadapin saya. Jangan, Pak. Saya mohon, Pak, jangan lewat jalan itu, Pak. Bapak bisa kena musibah kayak Pak Asep, Pak. Itu musibah, bukan gara-gara makhluk halus. Saya ngomong sama kamu jadi keluaran tidak waras ya. Minggir. Roy! Ya ampun, Roy! Selesai. Aduh. Kamu nggak apa-apa, Roy? Yang Roy gagal lagi Pak Junet, mah. Wes lah, Roy. Yang penting kamu udah berusaha kasih tahu Pak Junet. Kita berdoa aja, mudah-mudahan yang kamu lihat di mata batin tidak kejadian ke Pak Junet. Itu, Mah, Pak Junet, Mah. Kasihan Pak Junet, Mah. Hei, ada yang ketabrak, sini tolongin. Hei, ayo angkat. Ayo. Ayo, bismillahirrahmanirrahim. Coba kalau Roy tadi berhasil nolongin Pak Junet. Pak Junet gak mungkin ketabrak kayak gitu, Mah. Itu ya udah takdir, Roy. Bukan, Mah. Gak bisa dihindari. Yang penting kamu udah berusaha ngasih tahu. Kasihan Pak Junet, Mah.
ibuku. Kamu harus mati seperti aku. Keluar kamu dari tubuh ini, atau aku bakar kamu. Keluar! Kamu harus mati. Pak, saya nggak sanggup, Pak. Maaf. Kamu harus mati. Kamu harus menanggung semua perbuatan ibumu pada ibuku. Kita pergi. Mati kamu. Kamu harus mati. Kasihan mamanya Sandra, dia masih kerasukan arwah penasaran itu. Sandra, dia dalam bahaya. Aku harus menolongnya. Ma! Kenapa, Roy? Roy dapat gambaran dari mata batin Roy. Gawat, Sandra dalam keadaan bahaya. Sandra akan kena pengaruh dari makhluk halus itu. Dia akan mengira makhluk halus itu mamanya. Dia akan mengikuti makhluk halus itu sampai tenggelam di danau. Kita harus kasih tahu orang tuanya biar Sandra gak ditinggal sendirian di kamar. Iya, tapi ini kan udah jam tidur, Roy. Besok pagi aja ya. Nggak bisa, Mah. Kalau besok pagi udah telat. Roy lihat kejadian itu akan terjadi malam ini. Malam itu mau nggak mau saya menurutin keinginan Roy. Kami nggak ingin melihat Roy merasa bersalah karena nggak bisa berbuat sesuatu. Kalian ini keluarga aneh. Semenjak ketemu anak kamu ini, keluarga saya jadi sial. Om, ini beneran Om. Sandra jangan ditinggal sendirian di kamar Om. Sandra dalam bahaya Om. Hantu penunggu pohon itu sedang mengincar Sandra Om. Diam kamu. Memang kamu pikir kamu itu siapa? Ha? Bisa tahu semuanya. Pak, tolong jangan bentak anak saya. Saya sebagai papanya aja nggak pernah bentak dia. Kalian ini yang datang ke rumah saya tengah malam begini, kalian emang punya sopan. Ajarin ya anak kalian ini ya. Ajarin sopan santun. Kalau gitu Bapak yang harus belajar sopan santun dulu. Anak saya ini bukan anak aneh, apalagi anak pembawa sial. Maksud kedatangan kami ke sini itu baik. Kami mau mengingatkan Bapak. Mendingan sekarang kalian pergi. Pergi! Nah, kita pulang aja ya, Pak. Jangan pernah balik lagi ya keluarga aneh. Udah lah, Pak. Udah. Jaga mulut kamu ya. Kami ini bukan keluarga aneh. Pak, kita jangan pulang dulu ya, Pak. Kita ini balik dulu, Pak, ke danau. Buat apa ke danau? Roy takut ada terjadi apa-apa sama Sandra, Pak. Roy, kamu tadi lihat sendiri kan sikap bapaknya si Sandra. Udahlah, Papa ini capek, ngantuk. Besok kan Papa juga harus kerja. Syukurlah Pak Arya, makhluk halusnya sudah keluar. Syukurlah kalau arwahnya sudah Bapak usir. Istri Pak Arya tertidur karena kelelahan. Tenaganya terkuras habis. Apa makhluk halus itu bisa balik lagi, Pak? Semoga tidak Pak Arya. Yang terpenting sekarang ini, Pak Arya harus selalu menemani dan selalu menjaga istri Pak Arya. Ikatan kaki dan tangannya tolong dilepas besok saja.
sekedar jaga-jaga Pak Arya. Ya sudah, kalau begitu saya pamit dulu. Ini Pak. Terima kasih Pak Arya. Mari saya antar. Loh, Roy! 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 Duh, kemana lagi sih tuh anak? Jangan dia ke danau. Duh, ayo kita susul deh cepat. Bener-bener keras kepala. Ayo. Kamu pasti kan capek. Kamu istirahat ya. Kamu nggak usah khawatir lagi soal mama. Mama itu udah baikan. Kamu nggak usah takut lagi ya. Sandra masih takut, Pak. Takut apa? Ngelihat mama kesurupan kayak tadi, mama jadi serem. Udah, mama sekarang udah baik-baik aja kok. Kamu nggak usah sedih lagi ya. Yang teriak-teriak tadi itu bukan mama. Ya, kamu nggak usah takut. Sandra masih takut, Pak. Sandra nggak berani tidur sendiri. Nanti papa temenin lagi ya. Papa keluar sebentar ya. Iya, Pak. Tapi Papa balik lagi kan ke sini nemenin Sandra tidur. Iya. Pak, pintunya jangan ditutup, Pak. Iya. Itu kayak Mama deh. Apa Mama udah beneran sembuh? Mama? Mama mau kemana? Mama? 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 Mama mau kemana? Mama? Apa benar ini semua ada hubungannya? Yang dikatakan bocah itu memang benar ada hubungannya dengan masa lalu aku. Hah? Nggak mungkin. Ini pasti hanya imajinasi saja. Apa maksud makhluk halus tadi? Ucapannya, aku merampok ibunya. Apa ini ada hubungannya dengan masa lalu aku? Kita mencari-cari Roy ke danau itu, tapi tidak ketemu. Saya dan suami saya sangat bingung. Kemana Roy pergi dan kita mencari Roy terus. Roy! Roy! Lupa. Kita udah nyari di semuanya, nggak ada ini Roy. Apa janjian dia nggak kesini tapi ke rumahnya si Sandra ya? Jadi gimana? Kita coba cari ke sana yuk. Roy! Roy! Kita putuskan mencari Roy di rumah temennya yang bernama Sandra. Saya benar-benar khawatir, takut terjadi apa-apa kepada Roy. Gak ada orang. Mama, tungguin Sandra, Ma. Tungguin Sandra, Mama mau kemana?
Tuan, Sandra dalam bahaya. Dia telah terpengaruh dengan hantu penunggu pohon itu. Dia telah menganggapnya sebagai mamanya. Kayaknya Roy udah nggak ada di sini deh, Pak. Mungkin tadi dia kesini, tapi udah nggak ada sekarang. Kayaknya sih, Ma. Papa juga mikir gitu. Soalnya kalau dilihat dari pintu rumah yang terbuka malam-malam gini, pasti ada sesuatu yang nggak beres. Tapi ayahnya Sandra kemana ya? Aduh, Mama nggak mau mikirin. Yang penting Roy dulu. Ini gimana ini? Tunggu. Roy pernah bilang Sandra ditenggelamin di danau. Artinya Roy di danau. Roy ke danau. Lamar kerja nggak diterima. Sial banget sih. Kenapa lagi gue? Gue butuh duit. Lepas! Tolong! Bayu! Tolong! Apa kejadian masa lalu terhadap saya ini memang berdampak sekarang? Apa memang ada kaitannya dengan masa laluku yang kelam? Apa yang dikatakan anak muda itu ada benarnya? Jangan-jangan arwah itu memang benar. Sandra! 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 Mama, tungguin Sandra, Ma. Mama, tungguin Sandra. Mama mau kemana? Mama, tungguin Sandra. Tolong! 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 Sandra! 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 Roy! Roy, kamu nggak apa-apa? Sandra, Ma. Pak, harus tolong Sandra. Ya ampun, Pak. Mungkin Sandra masih bisa diselamatin, Pak. Cepet, Pak. Ayo, Pak. Cepet, Pak. Ayo, Pak. Nolongin Sandra, Pak. Ayo, Pak. Papa bisa, Pak. Ayo, Pak. Malam itu benar-benar mencekam. Saya dan Roy merasa ketakutan. Saya menunggu di tepi danau dan terus berdoa semoga Sandra bisa diselamatkan. Saat itu waktu berjalan sangat lambat sekali. Jantung saya berdebar keras dan Roy terus menangis.
sini, Pak. Sandra ada di mana ini? Bapak Sandra mana? Roy, kamu ada di sini? Ya Sandra, syukurlah untukmu selamat. Terus, kenapa Sandra ada di sini? Mama Sandra mana? Sandra! Sandra, kamu di mana, Nak? Papa, Sandra di sini, Papa. Sandra. Sandra, kamu kenapa bisa ada di sini? Papa cari-cari dari tadi. Sandra juga nggak tahu, Pak. Sandra ngelihat Mama keluar dari rumah. Terus Sandra ikutin Mama. Mama kan ada di rumah. Apa? Berarti Sandra ikutin itu siapa? Arya, tolong Sandra dibawa pulang dulu. Kasihan. Ya, Pak. Saya lega karena Sandra selamat dan Roy tidak merasa bersalah lagi. Karena kali ini Roy bisa mencegah jatuhnya korban. Tapi persoalan ini nggak selesai sampai di situ. Makhluk halus penunggu pohon masih sangat marah kepada Roy karena gagal mencelakai Sandra. Istri Pak Arya masih kesurupan arwah pemuda itu. Sudah didatangkan dukun, orang pintar, spiritual, apalah sebutannya saya tidak tahu, buat mengobatin istri Pak Arya. Itu kan ibu dari arwah pemuda itu. Aku harus kasih tahu ke papanya Sandra agar dia menemui dan meminta maaf kepada ibu-ibu itu, agar arwah pemuda itu mau keluar dari raganya mamanya Sandra. Sama Sandra dalam bahaya. Aku harus tahu papa sama mama. Pa! Mandi, papa sama mama mana? Emang kenapa sih? Gawat kok, Sandra sama papanya dalam bahaya kok. Ada apa lagi sih, Roy? Ma, kita harus cepet, Ma. Memangnya mereka kenapa lagi, Roy? Pa, Sandra sama papanya dalam bahaya, Pak. Kita harus cepet, Pak. Mamanya masih kerasukan. Mamanya mengejar Sandra sama papanya, Pak. Tenang dulu, tenang. Jangan buru-buru. Ini bukan buru-buru, Pak. Tapi waktunya mepet banget, Pak. Udah, yuk. Air doa. Air doa. Maksudnya kita harus bawa air doa dari Abah? Iya. Roy, cepat ambil air doa dari Abah. Iya, Pak. Tuh. Kayaknya jangan dulu deh. Menurut Papa lebih baik kita bicarain baik-baik, minta maaf. Kalau memang masih menolak, baru kita pakai air kendi doa dari Abah. Iya, Pak.
lepaskan dia. Sandra. Tunggu. Berhenti. Stop. Bapak tenang dulu. Sabar ya sayang. Mamanya Sandra sebentar lagi sembuh. Pak Arya, maaf. Roy bilang salah satu cara untuk mengusir makhluk halus yang ada di dalam tubuh istri Bapak itu, Bapak harus menemui dan minta maaf pada... maaf, maksud saya Bapak harus minta maaf pada perempuan yang pernah Bapak rampok. Karena itu menyebabkan ibu dari arwah tersebut lumpuh dan sakit keras. Tapi semuanya terserah Pak Arya. Saya yang menyampaikan apa yang dilihat oleh mata batin Roy. Kalau memang Pak Arya mau, saya bersedia mengantar Bapak. Banyak kejadian yang saya petik dari keluarga Pak Arya ini. Kalau diperhatikan, ini bukan masalah dunia astral, tapi ada pelajaran yang bisa dipetik untuk keluarga saya. Bahwa kalau kita hidup harus berhati-hati. Karena apa yang kita lakukan, cepat atau lambat akan terjadi. Pak Arya punya hutang kehidupan di atas sana. Perbuatannya di masa lalu harus dibayar sekarang. Saya lega Pak Arya mau menemui ibu arwah pemuda penasaran itu. Saya minta maaf, Bu. Waktu itu saya gelap mata. Waktu itu saya lapar, Bu. Saya juga nggak tahu setelah saya rampok ibu, ternyata ibu ditabrak motor sampai ibu lumpuh. Saya nyesal atas semua perbuatan saya, Bu. Maafin saya, Bu. Maafin saya, Bu. Ibu maafin saya, Bu. Ibu. Ibu bisa lihat aku kan, Bu? Sampai sekarang saya sangat sedih mengingat kejadian itu. Tapi saya kagum sama ibu itu karena dia masih membukakan pintu maaf untuk Pak Arya. Sungguh baik hati perempuan yang bernama Ibu Rati itu. Setelah itu saya dengar Pak Arya dan keluarganya pindah rumah. Saya tidak mendengar kabar lagi tentang mereka. Saya pikir semua itu sudah selesai. Ternyata enggak. Saat pulang, hantu penunggu pohon itu masih marah dan mencelakai kami. Mana orangnya? Roy, tadi itu orang atau...
siapapun kamu keluar dari tubuh istri saya. Kamu harus mati. Mama tadi kesurupan atau penunggu pohon. Tapi tenang aja, hantunya sudah musnah. Pas Mama kesurupan tadi Mama cekik-cekik itu Roy. Ya ampun, maafin Mama sayang. Kamu gak apa-apa kan?